Om Swastiastu, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang metode-metode kurikulum prototipe. Tapi sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Rumin Tibor Lumban Tobing, dengan NIM 2112021027 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Rani Pratiwi, nomor NIM 21120212003. Oke, next slide, Rani. Adapun materi yang pertama yaitu metode-metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum prototipe yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Rani, saya persilakan. Terima kasih, Menti. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penerapan pembelajaran Discovery and Learning. Discovery and Learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang mana siswa dituntut untuk berorganisasi sendiri secara pembelajarannya dalam bentuk konsep. Pada konsep pembelajaran dengan metode Discovery and Learning merupakan sebuah pembentukan kategori atau konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Dalam proses pembelajaran, metode Discovery and Learning ini membutuhkan partisipan aktif dari tiap siswa untuk mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Lingkungan seperti ini bertujuan untuk melatih siswa dalam proses belajar agar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus didasarkan pada manipulasi bahan pelajaran. Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, manipulasi bahan pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir sesuai dengan tingkat pengembangannya. Pengembangan kognitif seseorang terjadi melalui tahap inaktif, yakni seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Sehingga untuk memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Pada fase simbolik, siswa menggunakan bahasa untuk menjelaskan prinsip keseimbangan. Dalam mengaplikasikan metode Discovery and Learning, guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, yang mana guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran penemuan terbing Discovery and Learning, yakni 1. Guru harus merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya, yang mana perumusannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang multitafsir. Yang kedua, berdasarkan data yang diberikan, guru siswa dituntut untuk menyusun, memproses, berorganisasi, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, guru dapat memberikan bimbingan sejauh yang diperlukan saja, yang mana pembimbingan lebih mengarah pada langkah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga yaitu siswa menyusun perakiraan dari hasil analisis yang dilakukan apabila dipandang perlu perakiraan yang telah dibuat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Yang keempat, apabila diperoleh sebuah kepastian tentang kebenaran perakiraan tersebut, maka verbalisasi perakiraan sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran perakiraan. Yang kelima yaitu apabila siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar.
Yang kedua, ada metode pembelajaran project-based learning. Pembelajaran project-based learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Pada metode ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Pembelajaran berbasis project merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta didik dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis project dirancang untuk digunakan pada pembelajaran yang memiliki permasalahan kompleks, sehingga peserta didik perlu melakukan investigasi untuk memahami proses pembelajaran pada metode pembelajaran berbasis project. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan, menuntut dan membimbing peserta didik pada sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis project memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali materi dan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi diri peserta didik masing-masing dengan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik yang terjadi secara nyata. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yakni peserta didik dapat membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Peserta didik akan dihadapkan pada permasalahan atau tentang yang diajukan. Peserta didik dapat mendesain proses pembelajaran untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif dapat bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik dapat melakukan relasi secara berkala dari aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir dari aktivitas pembelajaran dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Untuk materi metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Menti. Untuk Menti dipersilakan. Baik, terima kasih Rani atas waktunya. Next slide, please. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu yang ketiga, penerapan kurikulum prototipe dalam bentuk aplikasi online. Adapun yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Seperti yang sudah kita ketahui, dan di mana semenjak masa pandemi di tahun 2019 hingga saat ini, membuat kegiatan pembelajaran di sekolah seperti antara guru dan siswa dilakukan secara online atau biasa disebut dengan daring. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini, tentunya dibutuhkan suatu alternatif seperti aplikasi Google Meet. Yang di mana Google Meet di sini memiliki arti yaitu suatu aplikasi yang bisa menghubungkan satu hingga banyak orang dalam ruangan meeting. Di dalam aplikasi ini juga, orang yang bergabung akan bisa saling berkomunikasi dan saling memberikan materi yang ingin disampaikan, seperti bagaimana biasanya di kelas belajar seperti normalnya. Misalnya, melakukan presentasi, melakukan diskusi, hingga menjelaskan materi-materi yang akan dibawakan. Lalu di situ, para peserta didik bisa menanggapi dan mendengar materi yang disampaikan. Di dalam Google Meet juga tersedia berbagai fitur seperti raise hand, share screen, guna mendukung kelancaran pembelajaran sebagaimana mestinya belajar saat di kelas. Dan ada yang perlu diketahui dari aplikasi ini memiliki kelebihan seperti yang dimana bagi para siswa, jika ingin mengakses aplikasi tersebut, tidak harus mendownload langsung aplikasinya baik itu di handphone ataupun di laptop. Karena dengan membuka websitenya saja, di Google para siswa sudah langsung bisa join tanpa harus menghabiskan memori penyimpanan di HP ataupun di laptopnya. Dan dengan memahami teknologi yang ada saat ini,
akan lebih menambah pemahaman para peserta didik tentunya, di mana saat menggunakan teknologi yang baik dan benar. Dan yang kedua, ada pembelajaran menggunakan Zoom. Bukan hanya Google Meet, sebagian orang juga menggunakan aplikasi yang namanya Zoom. Ini mana Zoom ini adalah sebuah aplikasi video conference yang bisa membantu guru dan siswa tetap melakukan pembelajaran lewat handphone ataupun laptop saja dari rumah masing-masing. Aplikasi Zoom ini sebenarnya sama saja dengan Google Meet, hanya saja kalau di Zoom ada batasan waktu untuk melakukan meeting dan peserta yang boleh join juga dibatasi. Dan bila menggunakan Zoom, terkadang juga lebih dominan memiliki gangguan, misalnya pada audio yang sering putus-putus dan koneksi yang kurang baik. Namun walau begitu, tidak menjadi alasan untuk digunakan sedikit orang, karena memang aplikasi ini sudah dikenal oleh banyak orang, khususnya para siswa dan tenaga pendidik yang tujuannya dipakai aplikasi ini adalah untuk melancarkan kegiatan pembelajaran secara daring. Selain praktis dan mudah diakses pada aplikasi ini juga memiliki keunggulan yang bisa dirasakan peserta didik saat belajar. Misalnya, tersedia fitur breakout rooms yang kegunaannya untuk para siswa bisa diskusi di ruang yang beda tanpa harus keluar dulu dari meeting ataupun ribut saat diskusi di satu ruangan saja. Dan pada fitur ini juga host akan membuat beberapa room masing-masing kelompok dan setelah itu para siswa diarahkan menuju kelompoknya masing-masing. Hal ini tidak memungkinkan aplikasi ini selalu memberikan hasil yang baik, seperti yang disampaikan di atas, bahwa kadang saat menggunakan aplikasi ini, siswa akan mengalami kendala yang tidak terduga. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada pembelajaran menggunakan Google Classroom. Selain aplikasi untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di layar handphone ataupun di laptop, ada aplikasi yang bisa mengirimkan setiap pekerjaan atau tugas-tugas yang telah diberikan guru. Salah satunya adalah aplikasi Google Classroom. Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembelajaran secara daring. Yang dimana sekarang ini, aplikasi ini guru hanya akan membuatkan satu forum untuk pengumpulan tugas. Lalu, di situ juga peserta didik bisa langsung mengirimkan tugas di forum yang telah ditentukan. Tidak hanya memberikan kegunaan yang sangat penting, aplikasi Google Classroom ini juga memiliki kelebihan. Misalnya, seperti siswa tidak harus mendaftarkan diri dengan sangat susah payah. Next slide, Rani. Yang ketiga. Oke, saya lanjutkan. Tidak hanya memberikan kegunaan yang sangat penting, aplikasi Google Classroom ini juga memiliki kelebihan, seperti siswa tidak harus mendaftarkan diri, diberikan guru, dan tentunya harus ada email yang aktif. Saat pengumpulan tugas juga tidak membutuhkan waktu loading yang lama, asal koneksi internet siswa itu lancar. Yang pada intinya, semua aplikasi akan berfungsi dengan sangat baik jika koneksi internetnya juga lancar dan tidak mengalami kendala apapun, supaya siswa yang mengakses tidak panik dan terlambat saat mengirimkan tugasnya. Next slide, please. Oke, dan yang terakhir ada pembelajaran menggunakan e-learning. Mungkin belum semua pihak sekolah yang mulai menggunakan e-learning, namun sedikit pula adalah bisa dikatakan sebuah tidak mengenal e-learning tersebut, yang dimana e-learning adalah bisa dikatakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah. Di sini siswa bisa mengakses e-learning itu untuk mengirimkan tugas seperti hampir sama dengan Google Classroom. Penggunaan e-learning ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya tentunya, apalagi jika e-learning sudah banyak yang akses atau mainstream, maka siswa akan lebih kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pada fasilitas e-learning ini, guru tidak hanya membuat tempat untuk pengumpulan tugas saja, namun materi-materi yang akan disampaikan juga akan dimasukkan ke dalam e-learning, baik dalam bentuk PowerPoint, video, atau media lainnya. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah mempelajari materi satu hari sebelum memulai pembelajaran seperti biasa. E-learning ini juga bisa menjadi media pendukung untuk melancarkan proses pembelajaran di sekolah walau secara virtual. Dan guru tetap bisa memantau perkembangan pengetahuan peserta didiknya, namun
Di setiap pembelajaran yang harus dilakukan secara online tidak akan menjamin semua materi yang disampaikan kepada siswa akan lebih mudah dimengerti. Oleh karena itu, sangat perlu dipertimbangkan oleh para pemerintah bagaimana upaya menangani masa pandemi ini agar usaha supaya kegiatan belajar di sekolah bisa dilakukan dengan tatap muka dan tidak membebani siswa seperti membeli kuota dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain misalnya. Dan baik, sekian materi dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa dilakukan di saat sesi tanya nanti. Terima kasih.